Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Lihat Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut Magdul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Shalom. Iya. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di pagi ini temanya itu kasihnya jangan takut. Ya. Nah, ini ayatnya masih beda lagi. Oke, ya Bapak saudara, kita melihat firman Tuhan ini bukan sekedar bercerita tentang malaikat Gabriel yang diutus Tuhan untuk datang kepada Maria. Bukan hanya itu saja Bapak Saudara, tapi kita mau melihat bahwa firman Tuhan ini mau memperlihatkan kepada kita ada sebuah kisah nyata bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana manusia itu merespons, dan bagaimana ketakutan itu bisa ditaklukkan oleh yang namanya iman. Jadi bukan hanya sekedar cerita tentang malaikat bertemu dengan Maria saja. Pagi ini juga kita mau belajar dari satu orang yang bernama Maria. Dan bukan karena kita mau belajar karena Maria sangat berani, tetapi sebaliknya Bapak Saudara, kita mau melihat sisi di mana Maria punya yang namanya rasa takut. Dan di situ Maria mengajarkan kepada kita satu hal, takut itu boleh ada, tetapi takut tidak boleh memimpin kehidupan seseorang. Karena kita tahu Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, pertanyaan saya di awal perenungan ini sederhana Bapak Ibu. Siapa di sini yang tidak pernah takut? Saya rasa jawaban ini kita sepakat bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang
tidak pernah takut. Karena takut itu satu paket dengan kehidupan manusia, sehingga dikatakan bahwa takut itu manusiawi. Bahkan orang yang kelihatan berani sekalipun pasti punya rasa takut. Dan takut di sini, Bapak Saudara, saya bagi menjadi dua hal. Takut yang besar dan takut yang kecil. Ada ukurannya ternyata. Takut yang besar seperti apa, Pak Pendeta? Takut yang besar itu ada orang-orang yang merasa bahwa ekonominya tidak cukup. Selalu itu yang menjadi momok kehidupannya. Ketakutan besar yang lainnya, dia takut akan penyakit. Takut akan masa depan anak-anaknya. Takut hubungan antar keluarga itu menjadi dingin di kemudian hari. Takut akan pekerjaan yang tidak mapan. Takut PHK dan lain sebagainya. Takut yang kecil seperti apa? Ada juga, Bapak Ibu, takut yang kecil. Takut dinilai orang. Takut ditolak. Takut gagal. Dan takut untuk mengambil keputusan. Nah, yang saya mau katakan begini, Bapak Saudara. Kedua hal ini, takut besar dan takut kecil ini, bahwa rasa takut itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika rasa takut itu menguasai pribadi-pribadi sehingga orang-orang itu tidak berani melangkah. Takut itu dinilai tidak wajar pada saat orang menjadi tidak berani untuk taat, tidak berani untuk berubah, tidak berani untuk memulai hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, tidak berani untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mau mengandalkan dirinya sendiri. Sebenarnya itu karena dia rasa takut di dalam hidupnya. Sehingga pertanyaan bagi pembuka perenungan kita pagi ini, Bapak Saudara, kepada Bapak Ibu, saya mau bertanya bahwa siapa yang memimpin kehidupan Bapak Ibu Saudara sampai hari ini? Tuhan atau rasa takut? Bapak Ibu harus merenungkan itu dulu, bahwa Bapak Ibu ada di tempat ini sampai hari ini, itu siapa yang memimpin Bapak Ibu? Saya rasa sebagian besar kita akan berkata, Tuhan yang pimpin kami. Oh, puji Tuhan. Karena firman hari ini menolong kita untuk melihat saat rasa takut itu datang kepada Maria, Bapak Saudara, tidak sedikit pun ada Tuhan menghardik kepada Maria, itu tidak ada. Bapak Ibu boleh baca. Tidak ada Tuhan marah-marah atau menghakimi Maria, tidak ada. Tetapi di situ terlihat bahwa Tuhan sedang menuntun Maria. Tuhan sedang memberikan penguatan kepada Maria. Dan ternyata di situ Tuhan sedang mengajak Maria, mari masuk ke dalam rencana. Hari ini saya lihat ibu-ibu PKP pakai kebaya karena besok hari Ibu. Kasihan tidak ada hari Bapak ya. Jangan coba-coba ya. Ada juga sekarang. Oh iya. Kok nggak dirayakan seperti ini? PKB nggak ada. Bapak-bapak nggak mau kalah. Mereka mau pakai kebaya juga nanti. Itu maksudnya. Puji Tuhan, Bapak Saudara, hari ini juga kita merayakan dan memperingati Hari Ibu, dan nanti firman Tuhan ini juga akan berbicara tentang ibu-ibu yang luar biasa.
Saya akan membagi bagian perenungan kita ini menjadi 3 hal supaya Bapak Ibu Saudara lebih mudah untuk memahami firman Tuhan ini. Yang pertama, kalau kita berbicara jangan takut adalah ketika rencana Tuhan seolah-olah mengganggu dalam tanda petik rencana kita. Kadang-kadang ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan itu punya rencana kok sepertinya ganggu rencana kita. Karena nggak sesuai. Kita maunya A, Tuhan maunya B. Sehingga kadang-kadang kita komplain. Tapi kita lihat Bapak Saudara, Lukas mengatakan malaikat Gabriel itu datang kepada Maria. Apa respon Maria? Maria terkejut, dia bingung, dia heran, dan sekali lagi itu wajar. Tetapi Saudara, seringkali rasa takut itu muncul ketika hidup kita tiba-tiba berubah. Karena ada banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Contoh, ada berita kesehatan. Hasil pemeriksaan dokter, tiba-tiba ada 5 penyakit yang muncul bersamaan. Apa nih? Padahal aku sehat-sehat bayo, Pak Pendeta. Tapi leher kaku, tangan kejepit, tak baca balik. Namanya trigger finger, Bapak Ibu. Tangan kita itu kalau ketekuk macam ni, tak baca balik sendiri, mesti dibantu. Itu namanya trigger finger. Saya 3 bulan merasakan seperti itu. Tapi karena di terapi, istri kasih obat, baca lah. Karena trigger finger itu salah satunya adalah melakukan kegiatan atau aktivitas yang berulang-ulang tetapi ototnya jadi cedera. Kalau berita kesehatan 5 penyakit langsung jadi 1, wah, ini berita ini mengganggu nih. Lalu ada persoalan-persoalan keluarga yang terkadang-kadang membuat kita, apalagi ini persoalan ini. Sepertinya nggak ada habis-habisnya. Perubahan status pekerjaan, tiba-tiba harus diberhentikan, harus dirumahkan, tiba-tiba terima SK, harus pindah ke tempat yang, di mana itu? Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Blackwater, di mana itu? Air hitam. Blackwater, air hitam. Ada yang tanya gitu, Pak Pendeta, ini saya mutasi ke Bangka Belitung. Ini di mana nih, kok saya cari di peta nggak ada? Semabung. Susah carinya itu. Kalau ibu yang di DJPB aman itu. Water selang, air selang. Berita-berita yang lain, Bapak Saudara, membuat kita harus mengambil keputusan yang besar dan harus cepat. Itu bikin pusing kepala. Tetapi di poin pertama ini kita melihat Maria bukan orang yang suka cari masalah, Bapak Ibu. Maria ini orang biasa, warga biasa. Dia menjalani kehidupan yang biasa. Dia bertunangan dengan seorang laki-laki dan mereka mau menikah. Tiba-tiba apa yang dibilang? Engkau akan punya anak. Bagaimana caranya ini? Saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, kok bisa hamil? Ya. Kadang Bapak Saudara, dalam kehidupan rohani kita, Tuhan bekerja seperti itu. Tuhan seolah-olah mengganggu rencana kita, tapi dengan satu catatan, Dia bukan mau menghancurkan rencana kita. Tetapi disitulah Dia hendak membangun sebuah relasi yang erat dengan kita. Karena hidup kita itu bukan selalu berbicara tentang rencana kehidupan manusia saja. Tapi kalau berbicara tentang hidup kita, maka kita bicara tentang rencana Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita.
Kalimat jangan takut itu sering datang pada saat Tuhan mau bawa kita itu ke level iman yang berikutnya. Ya. Apalagi saat Tuhan berkata, aku yang pegang hidupmu, aku yang tahu jalan yang kamu tidak tahu. Jadi Bapak Saudara, kalau saat ini Bapak Ibu sedang mengalami hal-hal yang seolah-olah mengganggu rencana Bapak Ibu, yang membuat kita takut, maka ingatlah, mungkin ini bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah kesengajaan, tapi Tuhan sedang bekerja di dalam hidup Bapak Ibu Saudara untuk membentuk pribadi-pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh. Kita ini sudah mau masuk di akhir tahun 2025 Bapak Ibu. Hitungan hari lah sebelum kita masuk di tanggal 31 dan kita akan curhat satu dengan yang lain. Lalu kita membuat sebuah komitmen untuk 2026. Pertanyaannya, komitmen yang sama enggak waktu 31 Desember 2024? Saya rasa jangan mengulang hal yang sama, tapi harus ganti lagi dengan yang level berikutnya. Jadi seharusnya tanggal 31 Desember 2025 itu jadi evaluasi bahwa oh iya, nanti 2026 akan jauh lebih baik. Masih ada yang kurang-kurang dan harus dibentuk lagi, harus diperbaiki. Itu yang pertama, Saudara. Yang kedua, kalau kita berbicara jangan takut, karena Tuhan tidak hanya memberi tugas kepada kita, tapi Dia juga memberi anugerah kepada kita. Ya, kita lihat lagi ayat Alkitab yang kita baca. Gabriel berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dan ketika Maria takut, malaikat berkata kepada Maria, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu. Sebelum Maria diminta melakukan apapun, Maria terlebih dahulu menerima satu jaminan, yaitu kasih karunia. Jadi kalau ada banyak ketakutan yang muncul pada saat ini yang Bapak Ibu alami, lalu kita berkata, saya nggak mampu Pak, saya tidak cukup baik Ibu Pendeta, saya tidak punya pengalaman, saya bukan siapa-siapa. Itu jawaban klasik pada saat orang diajak untuk melayani Tuhan, diajak untuk melakukan perubahan-perubahan yang besar dalam kehidupan pelayanan. Tapi ingat, Tuhan memilih kita itu bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi Tuhan itu memilih kita karena kasih karunia Tuhan sendiri. Dan Dia berkata, aku yang akan menyertai. Sehingga kasih karunia itu artinya adalah Allah menolong kita bukan karena kita pantas, tapi karena Allah sendiri yang baik sama kita. Bapak Ibu berdiri sebagai prokantor, Bapak Ibu sebagai majelis, Bapak Ibu sebagai panitia, Bapak Ibu sebagai seorang pimpinan di kantor, Bapak Ibu sebagai seorang yang hebat di luar sana. Ayat bagian kedua pemahaman kita ini mau berkata, itu bukan karena kamu hebat, tapi karena kasih karunia-Ku yang kuberikan kepadamu. Bapak Ibu tahu kenapa kita harus mengerti dan memahami ini? Karena tidak ada lagi rasa kesombongan kalau kita memahami ini. Tidak ada lagi keangkuhan pada saat kita melayani. Karena kita belajar banyak hal, bahwa segala sesuatu kondisi apapun itu bisa berubah dalam sekejap. Kita tidak punya jabatan, kita tidak bisa apa-apa karena sakit, tapi Tuhan masih izinkan itu semua terjadi dalam kehidupan kita. Masihkah kita bisa sombong? Oh, enggak ada.
Disitulah kita mau datang di depan kayu salib itu, kita bersimpuh kepada Tuhan. Ya, Tuhan pimpin kehidupanku, karena aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ini poin kedua, poin yang terakhir, saudara. Ketika kita berbicara jangan takut, karena kita belum mengerti caranya. Perhatikan baik-baik. Maria bertanya di bagian Alkitab kita itu, dia bertanya. Maria tidak pura-pura mengerti loh Bapak Ibu. Maria tidak sok kuat. Maria jujur, dan inilah pelajaran penting. Iman yang sehat itu boleh bertanya. Iman itu bukan berarti tidak boleh bingung. Tetapi pada saat iman itu bertanya, di tengah banyak pertanyaan-pertanyaan, kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Malaikat menjelaskan bahwa Roh Kudus akan bekerja, lalu ditutup dengan ayat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itulah yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan sekarang. Ketakutan itu sering muncul ketika kita tuh mau mengerti semuanya dulu, baru taat, gitu kan? Kita mau melihat semua jalan itu clear, jelas. Kemana harus berjalan, jelas, baru kita jalan. Menabu-abu dao, apalagi gelap, enggak lah. Kelak-kelak baiklah, nanti saja. Kita sudah mengimani sekian tahun menjadi anak-anak Tuhan. Disitulah kita bisa melihat Tuhan itu tidak memberi kita peta yang lengkap, yang detail. Tidak. Tuhan itu hanya memberi lampu untuk langkah-langkah berikutnya. Analoginya seperti apa? Saya kasih contoh. Analoginya kalau kita berkendara di malam hari, Bapak Ibu. Contoh kalau Bapak Ibu naik mobil atau naik motor ke arah lintas timur. Ada lampu di sana kalau malam, gelap luar biasa. Lalu mobil kita tuh hanya menerangi beberapa meter saja. Tapi Bapak Ibu tetap berjalan kan? Tetap. Kita memang tidak melihat seluruh jalan itu sampai lihat dengan jelas. Begitu juga dengan iman. Tuhan tidak selalu memperlihatkan masa depan kita itu clear, jelas. Tahun depan pindah ke Dubai, wah, lah siap-siap gitu kan? Dari sekarang nggak cari baju, nggak deh macam itu. Tiba-tiba dapat SK ke Papua, lah salah baju. Kita udah siap-siap ini, taunya Tuhan kasih itu. Sering begitu Bapak Ibu? Sering. Tapi apakah kita mundur? Enggak. Kita jalani. Hari ini kita sehat. Tahun depan asam urat. Apakah kita mundur dari pelayanan? Tetap. Jalan terus. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang Bapak Ibu alami sampai hari ini. Tapi Bapak Ibu masih tetap ada di sini dan Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa. Beberapa tahun lagi pensiun Pak Pendeta. Tidak tahu nak ngapain kami. Lah siap belum? Sampai rambutku memutih, aku akan tetap menggendong. Kan itu yang harus kita imani. Jangan sampai rambutku memutih, rekening tetap penuh. Dah deh, macam tu lagu. Lah sering ku nyanyi lagu PKLU tu. Dah deh macam tu.
Sampai rambutku memutih, aku akan menggendongmu, aku akan menuntunmu, aku akan menyertaimu. Penyertaan Tuhan tidak selalu bicara tentang hepeng, tapi bagaimana damai sejahtera Tuhan ditaruh di dalam hatimu, bagaimana sukacita itu masih ada di dalam kehidupanmu. Sehingga kita melihat bahwa iman itu tidak selalu memperlihatkan seluruh masa depan kita dengan jelas, tetapi Tuhan memberi terang cukup untuk langkah hari ini dan hari besok. Puncaknya Bapak Ibu ada di ayat 38, kita baca sama-sama. 1-2 ya. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini inti dari iman, Bapak Ibu. Bukan saya harus mengerti semuanya, tetapi yang saya percaya adalah saya percaya kepada Tuhan yang memegang semuanya dalam hidupku. Bapak Ibu tahu kelanjutan dari ayat ini apa? Setelah Maria bertemu dengan malaikat Gabriel ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Maria tidak bebas dari semua resiko? Enggak. Maria tetap akan menghadapi omongan orang. Macam mana caranya bisa hamil tapi belum menikah? Apa dak dibully orang? Masih Bapak Ibu. Dia mengalami tekanan sosial, dia mengalami ketidakpastian. Tetapi di sini kita melihat Maria memilih percaya. Maria memilih taat. Dan tema ini menjadi nyata. Maria betul-betul tidak takut. Saya mau bertanya kepada Bapak Saudara sebagai refleksi penutup kita pada pagi hari ini. Sekaligus saya mau kasih contoh ibu-ibu dalam penutup perenungan kita. Ketakutan apa yang pertama, ketakutan apa yang paling kuat yang Bapak Ibu sedang alami sampai hari ini? Apakah takut soal ekonomi? Takut soal keluarga, takut soal kesehatan, takut akan masa depan, takut mengambil keputusan. Kalau Bapak Ibu ada di poin-poin tadi, maka Bapak Ibu harus akui ketakutanmu itu kepada Tuhan. Relasi Bapak Ibu harus dikembalikan. Bapak Ibu harus datang kepada Tuhan dan mengakui dengan doa yang sederhana bahwa Tuhan, saya takut. Saya takut kesehatanku tidak sembuh-sembuh, tapi aku serahkan kepada Tuhan. Aku sebagai seorang pasangan, aku takut suamiku pekerjaannya berhenti sehingga ekonomi kami tidak baik saja. Aku takut menjadi istri yang tidak bisa memberikan yang terbaik kepada pasangan. Aku takut bagaimana harus memperbaiki hubungan kami yang saat ini sedang dingin. Aku sulit untuk meminta maaf. Aku sulit untuk mengampuni. Aku terlalu lama menyimpan sakit hati kepada si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Bapak Ibu harus mengakui ketakutan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apakah Bapak Ibu sedang menghadapi panggilan Tuhan yang membuat Bapak Ibu takut? Bapak Ibu harus cari tahu. Mengambil keputusan yang benar, yang besar, dan yang cepat. Kalau Bapak Ibu tidak melibatkan Tuhan, itu hanya mementingkan kedagingan.
Karena jalan Tuhan bukan jalan kita. Tuhan bisa pakai apa saja untuk mengajarkan kita banyak hal. Sehingga itu akan menguatkan kita dalam masa-masa akhir tahun dan kita menghadapi tahun yang baru bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan orang tua kita, bahkan rekan-rekan sepelayanan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu sedang alami apa, tapi kalau kami di keluarga kami juga punya persoalan yang tidak kecil, tapi kami terus menyerahkan kepada Tuhan. Saya dan istri, kalau bebannya itu sudah rasanya gimana caranya? Nggak tahu, karena semua terbatas. Kadang istri saya yang mengingatkan saya, serahkan sama Tuhan aja Pak. Pendeta loh dinasihati loh. Karena memang terkadang kita selalu diingatkan oleh pasangan kita Pak. Kadang-kadang kita bisa belajar sama anak-anak kita, sama istri kita, sama suami kita. Tidak perlu malu, tidak perlu ego. Kita bisa belajar dari orang lain yang mengkoreksi kita, yang memberikan masukan, memberikan kritik kepada kita. Enggak begitu loh, begini loh baik. Apa yang kita katakan harus kita lakukan. Apa yang kita ucapkan harus nampak dari tindakan kita sehari-hari. Sehingga kami masuk dalam doa-doa kami di rumah kami, saya dan istri selalu berdoa untuk hal-hal yang terkadang kami nggak tahu caranya dan solusinya, tapi kami paling tidak sudah datang kepada Tuhan dan kami takut, kami khawatir, dan kami minta Tuhan berikan kami hikmat untuk mencari jalan keluarnya seperti apa. Memang setelah amin tidak langsung dapat ya Bapak Ibu, tring gitu ya, kayak tukang sulap gitu, enggak. Jalani kehidupanmu seperti biasa dan Tuhan akan bicara banyak hal dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Yang ketiga, saudara, bisakah saya berkata seperti Maria? Pacak tak kita ngomong seperti Maria nih Bapak Saudara? Jadilah padaku Tuhan menurut perkataanmu. Memang Tuhan tidak menuntut kita langsung berani spektakuler gitu ya, berani yang besar. Tetapi Tuhan mau mengundang kita untuk satu hal, percaya dan melangkah, karena aku akan menyertai. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sederhana saja, mau berkata kepada kita, jangan takut karena Tuhan hadir, Tuhan berikan anugerah, dan Tuhan memampukan. Seperti Maria, kita mungkin punya banyak pertanyaan, mungkin juga banyak belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita bisa berkata, Tuhan, aku percaya, jadilah padaku menurut firman. Sehingga setiap kita yang ada di tempat ini, Bapak Saudara, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kami harus sampaikan sebagai pria-pria. Ada satu pepatah yang berkata, di balik hebatnya seorang pria, ada seorang wanita yang lebih hebat lagi dari pria. Kadang-kadang kami ini hanya sok-sok kuat bayinya ibu-ibu. Kalau istri pergi seminggu, sebulan misalkan tengah liburan atau kemana, nyari juga kok kami. Mulai sisirannya miring gitu, baju ada rapi gitu.
agak kurusan gitu. Karena memang ya belahan hatinya tidak ada sama-sama gitu. Tapi bagi ibu-ibu yang juga sudah ditinggalkan oleh pasangan, Tuhan masih tetap memberkati. Amin. Jadi harus terus berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan pasangan, karena ibu-ibu ini kalau mau tukar peran dengan suami tidak sanggup, ya, tidak sanggup, karena pekerjaannya banyak, bebannya banyak. Jadi pria-pria, mari kita juga boleh belajar untuk merubah kebiasaan-kebiasaan di dalam rumah, sehingga istri-istri kita, pasangan-pasangan kita ini masih terus boleh melayani Tuhan. Amin. Tetap semangat toh. Cion-cion baju. Habis ini kita makan-makan di rumah masing-masing. Tuhan, aku percaya, jadilah padaku menurut firman-Mu. Maka kita belajar hari ini menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kita, bukan rasa takut kita yang memimpin kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.